kembali lagi bersama kita di Papa Dega Talk Show. Yeay. Nah, selama 20 menit ke depan kalian akan ditemenin oleh gue, Radiza Umera, dan gue Sofia Valentina. Dan kita bakal ditemani oleh bintang tamu kita yang spesial nih, yang ganteng-ganteng. Ayo, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Ayo kita kenalin dulu bintang tamu kita. Yeay. Ya, nama gue Muhammad Ramdhani, panggilnya Dani. Halo, gue Gufran Tripa, panggilnya Gufran. Halo, nama gue Anggi Yohanes, bisa dipanggil Jo. Ya, nama saya Tiga Azhar, panggilnya Diga. Nah, jadi gimana nih kabar kalian akhir-akhir ini di pandemi? Apa ada yang sakit? Atau kalian sehat-sehat aja? Ya, alhamdulillah sehat-sehat aja. Alhamdulillah kan semua sih ya. Ya, untuk pandemi ini ya stay safe semua lah, stay di rumah gitu, ikuti protokol kesehatan. Ini by the way kita juga udah ikutin protokol kesehatan ya. Oh iya, jadi jangan udah pakai sanitizer, udah lengkap kok. Terus kan kalian kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Kalau gue ya karena pandemi juga ya, paling gue dibatasi di rumah doang gitu kan. Jadi ya emang harus dikurangi juga bagian luarnya buat sharing keluarga juga kan. Iya, bukan juga paling ya kita fokus ke ISAS sama project kan ya. Karena udah mepet-mepet. Tugas kuliah juga. Tugas kuliah doang atau ada yang lain gitu? Ya kayak ada kegiatan apa denger deh gue suka ngeband. Kalau dari gue sih mengerjakan tugas kuliah, terus nongkrong sama teman-teman dan ngurusin proyek sama bisa sih sama kayak yang lain. Iya, pasti. Sama kuliah itu. Iya. Nah, sebelum kita bahas topik utama lebih lanjut, kayaknya kita enakan ice breaking dulu nggak sih biar kalian tuh nggak tegang-tegang banget gitu. Boleh. Kita main games dulu gak sih? Nah, di sini mau main Whisper Challenge dan gue bakal bacain tata caranya. Jadi kalian kan tadi berempat ya, dibagi menjadi 2 tim dan satu tim itu berisi 2 orang. Terus nanti dalam satu tim itu dibagi, kan itu ada 2 orang, yang satu tuh jadi penebaknya, yang satu tuh yang buat ngasih tahu nih. Nanti yang si penebaknya dia bakal pakai headphone ini, nyalain musik yang kenceng biar dia nggak bisa denger si orang yang ngasih tahu ini ya. Nah terus tim itu tuh harus menebak sebanyak-banyaknya dalam waktu 1 menit 30 detik atau 90 detik ya. Nah soalnya tuh ada 5. Satu tim itu soalnya ada 5 dan tim yang mendapat poin paling banyak itu akan menang. Aku terkikik-kikik, tekonyong-onyong, terkikik-kikik, monyong, terkikik-kikik, hah, terkikik-kikik, tercekek-cekek, terkikik-kikik, kiki, terkikik-kikik, bersama kakak, bersama ibu, bersama kakak, hah, kakak, hah, kakak, titin, kakak, ojan, kakak. kakak. Apa ulang? Aku terkikik-kikik bersama kakak. Next, kucing, Belalu, kucing, belut, kucing, kodok, kucing, kuningku, taiku, kuning, bantal, kuning, hah, kuning. Nah, kencing di laci, hah, kencing, kupu-kupu, kencing, di laci, celana, di laci, hah, laci. pas, Sebagai tetangga merongrong, gogok, merongrong, hah, merongsok, merongrong, merongrong, ngomong ke Bagong. Ya Allah, cuma satu ya. Ambilkan. Kan. Nah. Dondong. Dorong, Dondong. dono, Dondong. dono, Dondong. Dondong. jojo, Dondong. do, Don. donat, Dondong. dorong, Dondong. do, Don.
Don, Mulai pas tuh. dondong, dondong, Conde. don, don, Do. dondong, Dono. dondong, don, dong, don, Dot. dong, don, don, Don. dondong, No. dondong, Don. Ro. dondong, Do. Ambil. Don, Ambil. dong. Do. dondong, Dorong. Pas guys. dondong, Pas lagi pas. dondong, Dong. Dong. dondong, dondong, di dalam, Di atap. di dalam, Di atap. di dalam, Di hadap. dalam, Atap. di dalam, Di dalam, dalam, alap. dalam, 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 Di dalam, 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 di ambilkan. dalam, Dong. Dong. ambilkan dondong, di dalam, Di dalam. di dalam, dandang, ambilkan dondong di dalam. Gimana habis main game? Kalian merasa lebih tim banget gak sih satu sama Benar. lain? Iya sih, ya Seru seru banget banget. sih, gak sih? Iya, cuman kuping gue agak ngangen sih. Iya, gila bola gue bisik gue gitu di kayak menghibur lah, menghibur kalian semua. Oke, sebelum kita mulai lanjut nih, kita ada video nih yang harus kalian tonton. Nanti kalian bakal kita minta pendapatnya dari video ini. Jadi kalian fokus ya nontonnya ya. Oke, boleh. Okay, come on, everyone. We're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, move together. We got a threat to our hands. You there. Here we go. Udah. Nah tadi tuh cuplikan video yang kita udah tunjukin. Kalian juga nonton kan di rumah. Terus sekarang gue mau minta tanggapan kalian tentang video tadi. Jadi apa sih yang kalian dapat dari video yang tadi barusan kita tonton? Kalau di video pertama yang gua tonton tadi kan video Penguin sama Hiu tuh yang yang si Hiu-nya mau menyerang sekumpulan si Penguin. Jadi di sana itu ada kerjasama dari Penguin. Mereka sama-sama untuk ke sebelah kiri dari bagian es biar menghalangi si Hiu buat nyerang si Penguin. Jadi di akhir video si Hiu pun nggak bisa dapetin salah satu dari Penguin. Ya itu ada kerjasamanya sih untuk menghindari suatu masalah gitu kan. Ya untuk dalam kehidupannya mah misalnya kita ada masalah nih, masalah apapun itu ya sebisa mungkin bisa dibicarakan dengan teman kan, itu mungkin dengan bicarain dengan teman bisa selesai masalah itu gitu. Terus kalau video yang selanjutnya, Kalau menurut gua video yang kedua ini nih yang masalah semut, Semut sama tapir. tapir. Nah, Itu menolong sesama anggota. Kalau misalnya dia sendirian, dia pasti akan dimakan sama tapir itu ya. Gitu aja sih. terus nih kan menurut kalian gimana sih tanggapan kalian kalau misalnya tadi nih semutnya cuma sedikit anggotanya, terus nanti dia kayak kemakan sama si tapirnya itu. Itu kan tetap kerja sama, tapi mereka malah Gagal. jadi masalah juga gitu loh. Iya. Nah itu tuh tetap kerja sama, tetap bagus atau gimana? kalau masalah kerjasama ya kita kan pasti buat nyampein hasil yang sukses gitu kan, belum tentu setiap kerjasama kita kan pasti ada komplikasi dan juga mencapai kegagalan gitu ya. Contoh kayak tadi kan kalau misalnya semut ada rame-rame itu ngegumpal kan, kalau dapet masuk semua kan juga ada resiko di dalam tim ya, resiko pasti ada halangan cobaan nih, nggak mungkin pasti lancar selalu, namanya kayak dunia gitu kan. Iya. Jadi tetap bagusan kerja sama ya daripada Iya, sendirian. dia udah berusaha. Gagal juga bareng-bareng gitu. Dan itu juga
buat nyampe kesuksesan juga kita butuh kegagalan pasti Pak. Pasti. Pasti. Iya. Nah lanjut aja ya, kita ngomongin tentang tim nih. Kan kalian nih anak CCIT pasti kalau ngerjain tugas sebagian besar tuh project isas itu kan pasti satu tim kan, ngomongin sendiri-sendiri ya hasilnya. Iya. Pasti kalian ngerasain kerjasama dalam tim. Nah definisi tim sendiri itu apa sih menurut kalian? Kalau menurut gua nih ya, tim itu sekumpulan orang yang saling bekerja sama antar sesama anggota untuk menggapai suatu tujuan. Kalau menurut gue sih kalau masalah apa namanya tadi definisi tim itu untuk ini sih mempermudah menyelesaikan masalah juga sih. Kalau menurut gue. Ini mempermudah pekerjaan kalian guys. Ya, tahu. Nah, jadi ngomongin soal tim juga, menurut kalian tim itu dibutuhin nggak di dalam kehidupan dengan kuliah, tapi kayak gimana? Oh dibutuhin banget sih kalau tim. Soalnya kan kita mau kerja sendiri itu kan kadang-kadang kayak bingung gitu, kalau gue bingung kita nanya nih ke orang, nah pasti kan kita kan kerja sama nih berdua nih biar Kayak tukar pikiran kan? Iya tukar pikiran. Ya, hidup itu butuh yang namanya kerjasama kan, dimulai dari keluarga, Pasti. sampai ke Pasti. masyarakat, sampai ke perkumpulan teman-teman lu itu juga masuknya ya kerjasama tim gitu. Ya kayak kita di sisi IT sekarang kan kita ya bekerja sama untuk lulus dari sisi IT sama-sama kan. Tapi nih kan kalian tahu sendiri dalam sebuah tim tuh kadang ada yang nggak kerja. Nah menurut kalian tuh gimana tuh? Ya untuk yang kerja ya sebenarnya kan ya untuk tim itu juga butuh namanya inisiatif. Ya kalau misalnya orang itu kurang inisiatif dalam tim itu butuh yang namanya pemimpin. Jadi pemimpin itu bisa organisir anggota-anggotanya, misalnya dibagi-bagi kan, si A kerjain ini, si B kerjain itu, si C kerjain ini gitu. Ya. Jadi semua kerjaan itu bisa tuntas dengan waktu yang cepat gitu kan. Ya, kata Gupron sendiri bilang kan inisiatif ya kayak di keluarga aja gitu. Udah tahu kita lagi capek harus kerja itu banyak kayak kepala rumah, nyapu, cuci piring gitu kan. Terus juga ada Begitu nggak? begitulah. Oh. Ada juga sih cuman ya. Kalian ada nggak yang merasa jadi beban gitu di dalam tim? Iya. Atau misalnya kayak kalian nggak kerja gitu? Sebenarnya Jujur-jujuran aja sih di sini. Pengalaman tapi pasti ada beberapa orang juga pernah di sini kan ya pengalaman paling dia jadi lu dibagi kelompok, jadi di kelompok lu tuh ada orang yang punya kemampuan lebih dari yang lain gitu kan. Jadi lu di sana itu ya ibaratnya itu mau ngapain juga belum tentu bisa gitu kan. Jadi kebanyakan yang si bisa ini yang ngerjain ya itu ya kita pasti ngerasain kan. Ya, Cuman kita gitu nggak sih, mau ngapain. iya masalah yang kayak gini. Gue sekarang masa gak gunanya di sini aja nggak ngapa-ngapain sih. Cuma kan lagi belajar, Lagi belajar. mau butuh waktu. Nggak tahu kedepannya kan lu jadi programmer. Amin. Iya. Terus apa lagi masalah kayak pengalaman kalian gitu di dalam membangun tim, terutama yang kayak di kelas gitu. Kalau masalah bangun tim di kelas ya kayak sekarang kuliah pasti ya timnya untuk project atau isas kan. Dan pengalaman gue juga kalau di project itu wah juga dapet orangnya enak ya, selalu dapet yang inisiatif lah, walaupun kayak gue ya setidaknya kalau mereka nggak ngerti mereka bisa bantu gitu, bisa bantu ini gak, bantu itu gak gitu. Itu sih udah bagus banget ya sama gue nggak butuh orang yang pinter, gue hanya butuh orang yang mau bantu karena gue yakin orang yang pinter pasti bakal kalah sama orang yang usaha misalnya. Jadi yang dibutuhin tuh kayak dia mau bantu inisiatif. mau bantu. Iya, Dan itu harus sih. paham materinya itulah. Iya. Percuma kayak pinter tapi dia maunya kerjain sendiri, Nah, nggak bagi-bagi. Dia bagi ilmu. Ya mungkin ya untuk sekarang dia bisa gitu lancar. Untuk kedepannya ya gue jamin juga bakal susah kalau kayak gitu. Kalau untuk Karena kedepannya, bisa berkompromi dengan tim. mungkin dia semuanya bisa gitu kan. Oke. Terus gimana sih cara kalian buat nanganin konflik yang ada di dalam tim? Kita ngomongin konflik nih, kan pasti ada masalah-masalah Sering terjadi sering terjadi. pasti gak pernah urus gitu kan. Ya. Kalau gua sih untuk menangani konflik nih sama anggota nih. Coba contohin dulu deh konfliknya apa gitu. Misalnya nih, misal kayak Misal. misal gua sama Deiga nih lagi 3 kelompok nih. Misalnya Deiga ini
lagi nongkrong lah sama teman-temannya. Sedangkan gue mengerjakan sendiri lah. Gue udah nelpon WA lewat biasa ke Dega, nggak ada komunikasi, nggak ada respon sama sekali dari Dega. Nah itu dalam diri gue sendiri aja gue udah kecewa sih, kok teman-teman gue di anggota ini bisa sih sampai tega sendiri sama anggota yang lain tidak mengerjakan secara bersama-sama, nggak peduli, malah mementingkan egoisnya dia sendiri. Kalau bisa sih kita ngomongnya itu dengan kepala dingin dan nggak boleh emosian. Itu sih menurut gue. Iya, harus dewasa lah ya. Dewasa. Bisa ngobrol lah ya. Iya. Kalau gue sih ngajak mobil. Iya. Terus kalau yang rumahnya jauh gitu kayak Iya, paling gimana? Kita telepon. Oh kita chat ya kayak tadi lagi. Baru dikasih video kita telepon kita chat. Kalau misalnya nggak ada ya udah. Saya kita udah berusaha gitu. Aduh, baik kalau dia nggak mau, kita udah. Terus kalian tetap gak masukin nama dia kan? Iya itu tuh. Itu kalian masukin ya, kalian Ya. Korea. Keputusannya sih kalau emang ya kita udah berusaha kayak yang Dika bilang tadi kan, kita udah chat, kita udah telepon, udah video call lah gitu kan. Kalau emang nggak ada respon sama sekali, ya gua sih personal pasti ngelaporin anak ini ke pengurus kelas biar apa sih dia itu di society itu masih ada atau enggak gitu kan. Jadi ya biar sekalian infoin ke dosennya juga kan. Kan pindah bagaimana itu kan. Cuman jujur ya, kalau dia emang nggak kerja sampai nggak ada kabar dulu si society ya, emang secara internet tuh emang biar dia tahu dia salah tuh kayak kita curut aja namanya gitu. Soalnya dia harus tahu kelakuan dia itu bisa berhubungan sampai dia balik ke diri dia lagi gitu, biar dia nggak ngelakuin hal yang sama di depannya gitu. Tapi gini kan nggak semua orang berani ngasih tahu, apalagi kayak cewek-cewek gitu kan. Kadang kita nggak enak nih mau nyorek namanya gitu. Iya, udah masukin Dan aja. itu balik lagi ke pemimpinnya, kita harus tegas. Iya. Leadernya Karena itu kan kalian harusnya. kayak ada yang ngerasa ini udah temen gue banget. Iya, apalagi kalau teman deket nggak sih kayak lo nggak Ya. enak gitu ngasih tahu. Justru Kalau teman dia kan bisa komunikasinya lebih bisa direspon gitu kan. Terus ada nggak sih kalian pengalaman mengenai tim lah, mau pengalaman enak atau enggak, pokoknya berkesan di kalian Yang kayak seru gitu atau yang berkesan aja dah atau sedih gitu. Oh banyak banget. Banyak sih ya, Pengalaman gua kan lulusan boarding school nih 3 tahun. Jadi ya gua selama 3 tahun itu tinggal, bangun, ya belajar apapun itu gua bareng sama temen gitu kan. Ya jadi yang contoh halnya kan di boarding gua tuh ada lomba berangkatan. Jadi di angkatan gue itu ya dibagilah yang misalnya jago ini jago itu ikut lomba itu kan. Pas dibagi udah hasil pas di lomba itu angkatan gue menang di antara ya di lomba itu ada SMA juga gitu loh. Nah posisi gue masih kelas 2 SMP. Iya. Itu emang salut banget, emang langka. Teman-teman ya. Kalau dari pengalaman gua sih waktu di SMA sih sebenarnya yang kebanyakan, salah satu contohnya aja yang gua ambil. Nah, jadi gua waktu itu mengerjakan tugas sama teman-teman gua nih. Nah, pas di hari hanya tersebut kita semua belum selesai nih sama tugasnya, dan akhirnya satu orang maju untuk mempresentasikan ke papan tulis, dan orangnya tersebut bilang ke guru gua nih, namanya si B. Nah, si Bapak B ini bilang, kamu ngejain sama siapa aja. Akhirnya dia dihukum keluar, tapi kita itu tetap solid lah. Satu kelas itu solid, akhirnya keluar Ikut keluar. ikut keluar. Itu gimana reaksi guru itu? Ya kita malah dapat nilai A. Wah, Keren. Orang jujur. Iya. Kalau kita nggak juga jujur, sih. kalau kita nggak jujur, pasti kita dapat nilai C atau B. Itu sih Solidnya. Iya, bisa dapat. Enak sih rasanya. Ya, itulah. Ngomong soal pengalaman juga nih, apa aja sih hal yang dibutuhin buat membangun sebuah tim menurut kalian? Poin-poinnya tuh apa sih? Ya, biar sebuah tim itu tuh kuat. Kejujuran, Oh benar. Itu. Pasti. attitude, terus sama Ikut yang gimana tuh? Iya. yang nggak boleh rasis, ngomongnya nggak boleh rasis, nggak boleh menghina agama, Ya jangan menyinggung sama menyinggung anggota. anggota lah. Proses itu ya. Harus ditahan. Tapi kalau gue sih pasti dasari dengan kepercayaan. Oh iya.
Ya ada juga yang namanya chemistry kan. Itu kayak paling penting itu hubungan antar anggota gitu kan. Jadi dia bisa connect satu sama lain gitu kan. Misalnya ada tugas yang belum nih, ntar ada inisiatif gitu kan dari anggota yang lain buat menutupin bolongan itu. Kemudian sih komunikasi ya. Komunikasi itu penting banget dalam komunikasi. ya namanya tim. Kalau lu nggak ada komunikasi, ntar ada namanya pas misalnya udah hari H lu mau ngerjain tugasnya nih, pasti ada miskom. Kalau nggak ada ya komunikasi itu kan itu butuh banget. Ya intinya mah harus saling percaya. Betul. Iya sih. Ada nggak sih kayak cara kalian membangun chemistry gitu? Apalagi kan ini kita kan di society, kalau misalnya kita project gitu kan kelompoknya berbeda-beda kan pasti. Teman-temannya baru terus gitu setiap kelompok. Nah buat ngebangun chemistry-nya itu gimana sih? Kan kalian nggak kenal gitu dari kelas lain. Gimana coba? Ada pengalaman? Kalau gua ya kayak gua kenal mereka ini kan pasti diawali dengan nongkrong, nggak mungkin langsung kertel gosip gitu ya. Makanya sampai sekarang ya gua tetap jalurin tetap iniin tali satu rawi ya buat deketin itu ya. Jadi gua nggak kayak sekali nongkrong udah kelar. Kayak nggak kenal lagi lari kan. tetap lanjut gitu. Mesti nggak mikirin gue harus nongkrong sama dia nih bisa ada chemistry. Gue nggak begitu. Kalau otomatis udah sering nongkrong sama dia, otomatis lu udah membangun chemistry secara nggak langsung gitu. Betul. Ya sama sering-sering latihan sih buat Latihan gitu, Mas. misalnya kayak presentasi kan. Ya sebelum kita mulai presentasi kita coba-coba gitu kan, latihan sama yang lain gitu kan. Dan juga kalau bisa tuh tanya pendapat satu sama lain gitu kan. Biar semuanya tuh ikut partisipasi gitu kan, menyampaikan pesannya itu apa sih yang dia pengen masukin gitu kan. Ya gitu. Terus ngomong soal itu juga kalian pernah nggak sih ngalamin atau enggak pendapat kalian lah tentang orang yang terlalu ke masalah pribadinya, jadi dia kayak nggak positif sama kalian karena ada masalah pribadi gitu ya, nggak profesional Ya bawa-bawa masalah pribadi gitu sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu? Apa nggak etis gitu? Nggak etis sih Nggak etis sebenarnya. ya. Soalnya masalah pribadi gitu. Nah, iya. Buat keinginan ini Secara profesional lah ya. Profesional dalam bekerja lah. Ya jangan lah dimasukin kan, soalnya kan ya kalau misalnya ya contohnya kayak di kehidupan pribadi ya, kehidupan kayak sehari-hari kayak di dalam kantor tuh kan nggak boleh tuh suami istri satu kantor. Oh, baru tahu gue. Ya jadi misalnya kalau di rumah lu ada masalah sama, ya misalnya lu ada istri nih, ada masalah sama istri lu, ntar di kantor lu masa lu ribut juga kan, itu mengganggu performa kinerja. Jadi kalau misalkan itu dilarang itu dipecat gitu. Ya kalau emang ketahuan sih emang peraturan yang gue tahu sih emang kayak gitu ya. Salah satunya. Salah satunya. Pernah nggak sih kalian ngalamin hal kayak gitu? Kayak gue nggak mau sekelompok sama dia gitu, atau kalian sendiri malah yang kayak menghindar gitu. Gue nggak mau nih sekelompok sama dia gitu. Oh, pernah banget tuh itu. Gue dulu gue sama kayak itu gitu ya, sama kayak itu kan. Gue udah berniat buat mendekati diri kenalan sama dia, cuman mereka nya kayak menolak untuk mau kenal sama gue gitu. Kayak mau stay in bubble dia aja gitu, nggak mau keluar dari zona dia gitu kan. Kenapa tuh kalau boleh tahu, masalah pribadi atau Gua- gimana? Nah, tahu pribadi apa enggak ya? Mungkin ya buat gue sih ya udah gitu ya. Gue juga kadang juga capek sendiri gitu kalau dia nggak mau deket gue ngapain maksain? Iya, gue nggak mau maksain diri gue juga kan gue deket. Jadi kalau dia nggak mau ya udah gitu. Ini kalau dia mau ya udah open hands, ayo kita kenalan. Ngopi. Open friendly lah. Ya kalau emang kayak gitu sih gue saraninnya jangan, ya kalau emang dia kayak gitu ya kita jangan balas kayak gitu gitu. Ya nggak apa-apa lah kita mencoba terus gitu kan. Kali kan ya lain waktu dia ngebuka gitu kan buat kita. Butuh effort kali buat Butuh effort. berhubungan. Ada waktu sih itu. Butuh waktu banget. Kadang gue BBT kadang lanjut hidup. Nah, kalau emang ada kayak gitu ya bisa mungkin hilangin dulu lah. Jangan ada lu bawa-bawa perasaan kayak itu ke dalam timnya ini. Bisa ngancurin gitu ya. Gue tetap ngajak aja lah. Gimana menyatu Juga gitu lo aja harus masih jadi orang yang masih profesional. selek kali. Kayak Jangan kepemimpinan juga nggak sih, kayak kalau pemimpin yang merangkul kita semua ya kita bisa. Iya, Iya. ya pemimpin itu memang harus punya sifat kayak gitu ya. Bisa merangkul. Terus bisa nggak sih sebuah tim tuh tanpa pemimpin? Ya Sebenarnya bisa aja pemimpin, cuman butuh inisiatif antara anggota. iya sih harus ada inisiatif dari masing-masing ini anggota ya. Ya kalau misalnya ada anggotanya yang ya misalnya kayak nggak mau tahu gitu kan, ya itu
ntar di dianya jadi kacau gitu kan. Karena fungsinya pemimpin itu kan buat koordinir. Biar Ya. semuanya kerja gitu loh, dapat bagian gitu. Sebenarnya bisa saya sih ya. Bisa, Lebih bisa. baik kalau ada Ada leadernya. Oke. Kalau kalian ada yang mau disampaikan nggak sih? Kayaknya kita udah lama nih nemenin teman-teman di sini buat ngobrol. Kayak kata-kata mutiara atau apa gitu yang pengen kalian sampaikan tentang kerja sama tim. Mungkin kayak kan inspiratif. Boleh jawab itu. Kata-kata mutiara dari gue nih. Boleh guys. Boleh. Tidak ada anggota tim yang mementingkan individualitasnya, melainkan dengan kerjasama. Emang pasti ya. Cintai khususmu. Tapi khususmu minum Ini satu yang hari. Asli. Boleh. Gak ada lagi nih unek-unek yang pengen disampaikan udah Ini selesai buat semua ya. buat lu pada yang nonton nih ya. Dimohon lah. Kalau ada masalah atau gimana jangan dibawa-bawa ke tim anjir. Soalnya itu bukan ngancurin hubungan lu sama orang itu doang. Dia berpengaruh ke member-member lain juga gitu. Itu namanya Iya, respect ya, betul respect. banget. Pasti ada. Terus juga kalau misalnya udah dipilih gitu timnya, ya udah terima aja lah sih Iya, ya. terima aja. Bersikap profesional, coba buat berbaur lah. Nah, dan sebelum kita tutup acaranya, kita tuh punya tagline Papa Dega Talk Show. Dari gimana tuh? Papa Dega Talk Show, terus kalian nanti jawab, sudah di nongkrongmu, mari ngopi dan ngobrol bersamaku. Siap. Siap. Oke, siap. Silakan ya, Iya. yang di belakang. Oke, Iya, guys. oke. Nanti kita ngomong Papa Dega Talk Show. Ya. Iya. Yang Ngomong semangat ya. ya. Oke. Ngomong. Papa Dega Talk Show. Sudah di nongkrongmu, mari dan ngobrol bersamaku.